Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Sesungguhnya segala puji hanyalah milik dan untuk Allah. Nahmaduhu, kita senantiasa memujinya. Wa nasta'inuhu, kita selalu mohon pertolongannya. Wa nastaghfiruhu, dan kita mohon ampun kepadanya dari segala kesalahan-kesalahan kita. Wa na'udzu billahi, dan kita berlindung kepada Allah min sururi anfusina, dari keburukan-keburukan jiwa nafsu kita. Wa sayyiati a'malina, dan dari kejelekan-kejelekan amal perbuatan yang kita lakukan. May yahdillahu fala mudhillalah, barang siapa yang Allah tetapkan sesat atasnya, may yahdillahu fala mudhillalah, barang siapa yang Allah berikan kepadanya petunjuk, maka tidak ada kekuatan apapun yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang karena kemaksiatannya Allah tetapkan sesat kepadanya, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi, aku bersumpah bahwa tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang hak selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi, aku bersumpah bahwa Muhammad adalah hamba sekaligus utusan Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin. Ya Allah, semoga Engkau senantiasa curahkan kesejahteraan, keselamatan, keberkahan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, kepada keluarganya, wa ashabihi ajmain, dan seluruh sahabat-sahabatnya. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'ana bima 'allamtana wasidna ilman wa aronal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa aronal batila batila warzuqna tinabah. Usi binafsi wa iyyakum bitaqwallah, ittaqullaha kama qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat subuh, jamaah kajian rutin Ahad pagi ba'da subuh Masjid Nurus Sa'adah. Para bapak, para ibu, adik-adik remaja yang semoga selalu sehat, berkah, dan semangat melaksanakan perintah-perintah Allah, semangat meninggalkan larangan-larangan Allah, untuk berusaha juga meningkatkan ketakwaan kita kepadanya. Dan mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi yang insya Allah barokah ini
menjadikan kita mendapatkan amal soleh sebagai bekal untuk menghadap kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, tauladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan kita mengikuti sunnah-sunnahnya, insya Allah selamat kehidupan kita, bahagia dunia dan akhirat. Selanjutnya, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, perkenankan kami mengajak kepada diri kami pribadi dan kepada para jamaah semua untuk memperhatikan ibadah yang sangat agung, ibadah yang luar biasa, yaitu masalah sholat fardu. Sebagaimana yang alhamdulillah baru saja kita laksanakan, kita bisa melaksanakan sholat fardu, sholat subuh secara berjamaah, dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk bisa kita melaksanakan sholat fardu berikutnya dengan juga berjamaah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ibadah sholat bagi kita adalah ibadah yang agung, ibadah yang sangat luar biasa dibandingkan dengan ibadah-ibadah wajib yang lain. Barangkali dilihat dari durasi atau pelaksanaannya, sehari saja sudah diperintahkan yang wajib 5 kali. Untuk ibadah yang lain, semisal ibadah puasa yang wajib setahun 1 kali dalam bulan Ramadan. Untuk ibadah zakat pun yang wajib setelah kita mengalami atau memiliki kepemilikan harta sampai pada haul, yaitu 1 tahun dimiliki. Kemudian ibadah haji juga yang wajib 1 kali, bahkan kalau tidak memenuhi kriteria istita'ah, kemampu dalam pelaksanaannya, seorang muslim tidak dituntut untuk wajib melaksanakannya. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mengetahui permasalahan tentang melaksanakan sholat fardu, supaya kita bisa lebih mantap, lebih serius, dan lebih berkualitas di dalam kita melaksanakan ibadah sholat fardu. Untuk itu Bapak Ibu, barangkali pertemuan yang membahas tentang sholat ini bisa dilakukan nanti kita secara berkelanjutan, karena begitu banyak masalah atau banyak hal yang harus kita ketahui. Untuk pagi hari ini kita akan membahas tentang kedudukan sholat fardu secara umum. Secara umum di sini maksudnya adalah kelima sholat fardu, yaitu sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Semua sholat fardu itu memiliki kedudukan yang luar biasa. Dan nanti ada kedudukan sholat fardu secara khusus. Misalkan untuk sholat zuhur, untuk sholat subuh, untuk sholat isya, ada beberapa keterangan hadis yang menerangkan tentang kedudukan sholat fardu secara khusus. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kedudukan sholat fardu secara umum yang pertama adalah sholat fardu yang 5 kali dalam sehari dan semalam itu merupakan rukun kedua dari rukun Islam yang 5. Sebagaimana hadis yang disebutkan bersumber dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah
wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'is zakah wal haji wa saumi Ramadan. Ini redaksi hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang artinya dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridho kepada keduanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 sendi, atau sendi-sendi Islam itu ada 5. Pilar Islam itu ada 5. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah, bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah, wa iqamis shalah, mendirikan salat, wa ita'is zakah, membayar atau menunaikan zakat, wal haji, kemudian menunaikan ibadah haji, wasaumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa rukun Islam, sendi-sendi asas didirikannya agama Islam itu ada 5, dan salah satu yang disebutkan dalam hadis ini, yang nomor 2 adalah tentang sholat. Jadi Islam didirikan atas 5 dasar, dan sholat adalah sendi Islam yang kedua setelah syahadat. Bahkan para ulama menyebutkan rukun Islam yang terpenting setelah syahadat adalah melaksanakan sholat fardu. Yang kedua, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sholat fardu, sholat wajib merupakan sarana untuk zikir. Zikir ini artinya mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga merupakan sarana untuk berkomunikasi antara hamba dengan Allah, kemudian sarana untuk mohon pertolongan, kemudian juga sekaligus sebagai sarana kita untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk yang pertama, sholat fardu atau sholat itu sebagai sarana untuk berzikir disebutkan di dalam Al-Quran surat At-Toha, surat Toha bukan At-Toha, surat Toha ayat yang ke-14. Surat Toha surat yang ke-20 ayat yang ke-14, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, "Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri." Innani anallahu, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Jadi Allah menegaskan kepada kita umat manusia bahwa dirinya adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang hak untuk disembah selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi fungsi ibadah sholat di dalam surat Toha ayat yang ke-14 ini menyebutkan bahwa sholat didirikan untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu banyak zikir-zikir yang lain menyebut Allah, mengingat Allah, Asmaul Husna, kemudian juga memikirkan tentang tanda-tanda kebesaran Allah, penciptaan langit dan bumi, bergantinya siang dan malam. Ini semua bisa menjadikan sarana kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi secara khusus disebutkan bahwa perintah untuk melaksanakan sholat adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang melaksanakan sholat dengan baik, orang yang melaksanakan sholat fardu dengan lengkap,
berarti zikir kepada Allah sudah dilakukan dengan secara baik. Hanya kewajiban kita bagaimana menjadikan kualitas sholat kita yang merupakan zikir kepada Allah betul-betul selalu meningkat. Betul-betul ketika kita sholat, betul-betul kita sadar betul bahwa kita sedang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, sholat sebagai sarana komunikasi. Bahkan bisa disebut sebagai dialog kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam hadis yang cukup panjang dan kemudian riwayat dari jalan Abu Hurairah. Hadis ini menyatakan bahwa orang yang sedang membaca Al-Fatihah, karena setiap sholat kan kita membaca surat Al-Fatihah setiap rakaat ya. Tadi juga kita sudah membaca atau mengikuti bacaan imam. Karena sholat subuh 2 rakaat, maka Fatihahnya juga 2 rakaat. Orang yang sedang membaca surat Al-Fatihah pada waktu sholat dinyatakan sepertinya sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadisnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim an Abi Hurairata anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qol man shalla sholatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya khidajun salasan ghairu tamam. Faqila li Abi Hurairata inna nakuna wara'al imam faqala iqra biha fi nafsik fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allahu ta'ala qasamtus sholata baini wa baina abdi nisfaini wali abdi ma sa'ala fa idza qala al abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allahu ta'ala hamadani abdi wa idza qala ar-rahmanir rahim qala Allahu ta'ala asna alayya abdi wa idza qala maliki yaumiddin qala majjadani abdi wa qala marratan fawwada ilayya abdi fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin qala hadza li abdi wa li abdi ma sa'ala. Cukup panjang dan tidak usah dihafal. Marak nanggo duh kudu hafal nggo kepriwe. Yang penting kita mengetahui dalam hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, barang siapa menunaikan sholat dengan tidak membaca Al-Fatihah, maka sholatnya pincang. Sabda ini diulanginya sampai 3 kali. Jadi Rasulullah mengatakan, barang siapa yang melaksanakan sholat tidak membaca surat Al-Fatihah, maka sholatnya pincang. Kemudian tidak sempurna. Nah, sesuatu yang tidak sempurna bisa digolongkan tidak sah dan sholatnya tidak diterima. Dikatakan kepada Abu Hurairah, kami semua akan berada di belakang imam. Seperti tadi kita sholat berjamaah, kita berada di belakang imam. Maksudnya bagaimana kita membacanya? Abu Hurairah menjawab, bacalah Al-Fatihah di dalam hati. Iqra bi nafsik. Jadi kita supaya membaca surat Al-Fatihah di dalam hati. Tidak boleh mendahului imam atau tidak boleh
membaca keras karena akan mengganggu konsentrasi imam dan itu menyalahi sunnah. Kita diam, kita mendengarkan. Nanti kalau ada juga imam yang memberikan kesempatan kepada jamaah untuk membaca Al-Fatihah, ya, biasanya setelah waladdallin amin, imam berhenti sejenak. Ini juga bisa kita gunakan untuk membaca surat Al-Fatihah. Tidak perlu dibaca secara keras. Jadi makmum pun tetap membaca surat Al-Fatihah. Karena sesungguhnya saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman. Jadi Rasulullah menyampaikan firman Allah ketika menerangkan ayat ini. Berarti hadis ini termasuk hadis qudsi, firman Allah yang tidak termasuk di dalam ayat-ayat Al-Quran, atau hadis yang redaksinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasulullah menyampaikan, Allah berfirman, aku telah membagi sholat antara aku dan hambaku menjadi dua bagian. Qasamtus sholata baina abdi wa baini wa baina abdi nisfaini, menjadi dua bagian. Dan bagian hambaku apa yang diminta. Apabila hambaku membaca alhamdulillahi rabbil alamin, ini surat Al-Fatihah yang kedua, yang pertama itu bismillahirrahmanirrahim. Ketika orang yang sholat membaca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah menjawab, Allah berfirman, hambaku telah memujiku. Apabila hamba membaca ar-Rahmanir Rahim, surat Al-Fatihah yang ketiga, Allah berfirman juga, hambaku telah memujiku. Apabila hamba membaca Maliki Yaumiddin, Al-Fatihah yang keempat, Allah berfirman, hambaku telah memujiku. Jadi hamada abdi, majjadani abdi diartikan sama, yaitu hambaku memujiku. Apabila hamba membaca Maliki Yaumiddin, surat Al-Fatihah yang keempat, Allah berfirman, hambaku telah memujiku. Pada kali yang lain ketika membaca Maliki Yaumiddin, Allah berfirman, hambaku telah menyerahkan segala urusannya kepadaku. Jika hambaku membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, surat Al-Fatihah yang kelima, Allah berfirman, ini bagianku dan bagian hambaku. Untuk hambaku apa yang diminta. Maksudnya adalah Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah aku menyembah. Itu bagian Allah. Hamba menyembah kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Maka apa yang diminta oleh hamba akan dikabulkan oleh Allah. Jadi untuk hambaku apa yang diminta. Apabila hamba membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, yaitu surat Al-Fatihah yang ke-6 dan ke-7, Allah berfirman, ini bagian hambaku dan untuk hambaku apa yang diminta. Jadi hamba meminta diberi petunjuk jalan yang lurus, ya. Jalannya orang-orang yang telah Allah beri nikmat, bukan jalannya orang yang dimurkai dan bukan jalannya orang yang sesat. Ini merupakan bagian dari hamba ketika melaksanakan ibadah sholat. Dialog antara hamba dengan Sang Pencipta atau Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat terasa juga ketika hamba berdoa dalam doa tasyahud dalam sholat. Bahkan terasa sepertinya ada 3 lawan bicara, yakni Allah, hamba Allah, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ketika tasyahud, ya, at-tahiyatu lillah,
atau at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Ini kan kita mengajukan permohonan pada Allah atau menyatakan bahwa memuji Allah, kemudian juga assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, ya. Allah memberikan salawat kepada Rasulullah, tapi Rasulullah menyebutkan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, dan keselamatan pula bagi kami dan kepada hamba-hamba yang salih. Ini dialog antara Rasul, Allah, dan kemudian juga ada hadir di situ dilakukan oleh Rasulullah untuk diberi keselamatan, yaitu hamba Allah, orang yang melaksanakan ibadah sholat. Jadi Bapak Ibu, ketika kita melaksanakan sholat, harus kita hayati, harus kita sadari bahwa kita sedang hadir di hadapan Allah, kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus kita renungkan betul, harus kita sadari kita sedang tidak bermain-main, kita sedang berhadapan dengan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang telah menciptakan kita. Jadi usahakan hadir secara lahir dan batin. Maka dalam kaidah ihsan disebutkan ketika kita sholat, ya sholat yang ihsan atau sholat yang baik, ya antakbudallah ka'annaka tarohu. Jadi engkau melaksanakan ibadah, engkau melaksanakan ibadah sholat dalam hal ini seperti kamu melihat Allah. Nah, fa illam takun tarohu fa innahu yaroka. Maka ketika kamu tidak bisa melihat Allah, dan tidak mungkin kita akan melihat Allah ketika kita melakukan ibadah sholat, ya yakinlah bahwa fa innahu yaroka, bahwa Allah melihat kita. Jadi gerakan kita, bacaan kita, sikap kita ketika kita melaksanakan sholat dilihat langsung oleh Allah, karena kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kedudukan sholat bagi kita yang dua adalah sholat merupakan sarana untuk berdialog, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehari semalam kita mengadu kepada Allah, kita mohon kepada Allah untuk melaksanakan sholat fardu atau di dalam sholat fardu tersebut. Jamaah rahimakumullah, kemudian kedudukan sholat yang berikutnya adalah bahwa sholat selain merupakan sarana untuk berkomunikasi dengan Allah, sholat juga merupakan alat untuk kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa lemahnya kita, betapa terbatasnya kita, sehingga kita tidak mungkin lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melakukan sebuah kegiatan, kemudian kita bisa melakukannya bukan semata-mata karena kekuatan yang ada pada diri kita, kemampuan yang ada pada diri kita, tapi kita sadar betul la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali yang Allah berikan kepada kita. Maka dari itu Bapak Ibu, ketika kita melakukan sholat, di dalamnya ada permohonan untuk diberi pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi betul-betul kita menjadikan sholat ini sebagai sarana untuk mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa saja Bapak Ibu ketika mengalami keadaan yang sulit, mengalami keadaan yang betul-betul kita sudah berdaya upaya, kemudian kita belum keluar dari masalah, jadikan juga sholat sebagai sarana untuk mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, ini surat yang kedua, ayatnya ayat yang ke-153, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah
innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ada penjelasan bahwa ada pula yang mengartikan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, diartikan juga mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nah, kemudian juga disebutkan bahwa sholat merupakan alat untuk kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud berbunyi, ini hadis menerangkan bahwa ketika Nabi dalam keadaan tertekan, Nabi juga mengalami saat-saat beliau terasa tertekan, ada masalah yang sangat besar. Misalkan ketika orang-orang kafir Quraisy yang bersekutu dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani dengan pasukan yang kuat, dengan logistik yang lengkap akan menyerang kota Madinah, tentu keadaan ini menjadikan Rasulullah merasa tertekan. Nah, ketika dalam posisi tertekan, beliau mengerjakan sholat. Ini juga bisa kita contoh setiap kita dalam kehidupan kita mengalami sesuatu yang berat untuk diri kita, ada masalah yang belum diselesaikan, dan kita mohon pertolongan kepada Allah, kita bisa melakukan sholat. Ya, sholat fardunya diperbaiki dengan baik, kemudian setelah sholat fardu juga diikuti dengan sholat rawatib, ya, sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Bahkan sholat yang dilakukan khusus namanya sholat mutlak bisa, untuk supaya permasalahan kita yang menekan kita, yang berat bagi kita, Allah segera memberikan solusi atau pertolongan. Hadis ini berbunyi an Hudzaifah qala, dari sahabat yang bernama Hudzaifah, dia berkata, kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza hasabahu amrun shallah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila merasa tertekan oleh suatu urusan, beliau mengerjakan sholat. Ya. Jadi tidak masalah Bapak Ibu ketika akan melakukan suatu yang luar biasa penting, ya, ini melakukan ibadah sholat. Ketika dalam keadaan betul-betul menghadapi permasalahan, setelah kita ikhtiar secara zahir, kita ikuti juga dengan kita mohon kepada Allah dengan melakukan ibadah sholat. Ini kedudukan sholat fardu secara umum, yaitu menjadikan atau sarana kita untuk berzikir kepada Allah, sarana kita untuk berkomunikasi dengan Allah, sarana bagi kita untuk mohon pertolongan kepada Allah, dan sarana kita untuk minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya kedudukan sholat fardu yang ketiga adalah sholat merupakan perisai diri dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi sholat yang kita lakukan, kita mohon kepada Allah untuk bisa menjadi tameng, untuk bisa menjadi perisai yang menyelamatkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, tentu sholat yang bisa bermanfaat seperti ini, sholat yang dilakukan dengan memenuhi syarat dan ketentuannya, juga dilakukan secara ikhlas. Di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut, surat yang ke-29, ayat yang ke-45, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, utlu ma'uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Innas sholata
tanha 'anil fahsya'i wal munkar waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab atau Al-Quran. Jadi kita supaya banyak membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Wa aqimis sholah, dan dirikanlah sholat. Innas sholata, sesungguhnya sholat itu tanha, mencegah, anil fahsya'i wal munkar, dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar waladzikrullahi akbar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat itu adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Jadi setelah diperintahkan aqimis sholah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar waladzikrullahi akbar, dan zikir kepada Allah dengan sholat itu, atau sholat itu yang merupakan sarana untuk berzikir kepada Allah, lebih besar keutamaannya dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Ini dijelaskan di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-45. Wallahu ya'lamu ma tasnaun, dan sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi ketika sholat dilakukan dengan baik, dilakukan dengan benar, ya, sholat akan merupakan perisai dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Nah, perisai atau tameng bisa bermanfaat ketika tameng itu baik dan digunakan dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Nah, ketika ada tameng kok tameng itu tidak digunakan, kemudian diletakkan, dan ketika itu ada bahaya, maka kita tidak akan bisa selamat dari bahaya tersebut. Yang namanya perbuatan keji dan perbuatan mungkar selalu dihembuskan oleh setan, selalu dipromosikan oleh setan, selalu diajak. Mulai dari cara yang halus, kemudian dari cara yang sangat betul-betul lihai. Maka selalu kita berdoa, wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan nafsu kita, jiwa kita. Nafsu kita, jiwa kita sering mengajak kepada perbuatan yang tidak baik, sering malas untuk melakukan kewajiban. Nah, kita mohon perlindungan kepada Allah. Kemudian jika kita mohon perlindungan kepada Allah dari perbuatan-perbuatan kita yang jelek, wasayyiati a'malina. Nah, sarannya adalah kita melakukan sholat dengan cara yang baik. Insya Allah dengan kualitas sholat kita yang benar, sholat akan bisa menjadi perisai untuk kita selamat dari perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar. Nah, ketika kita sudah melakukan sholatnya juga sudah katakanlah lengkap, kok kita masih sering terlena atau khilaf melakukan perbuatan yang keji dan mungkar, berarti ada yang harus ditingkatkan dalam kualitas ibadah sholat fardu kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian yang keempat, sholat merupakan ibadah. Ya, puasa juga ibadah, haji juga ibadah, berbakti kepada orang tua juga ibadah. Jadi ibadah itu secara luas, ya. Tetapi sholat ini merupakan ibadah yang memiliki nilai bahwa pertama kali yang akan dihisab, ibadah yang pertama kali akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan bisa menentukan amal-amal ibadah yang lain. Jadi sholatnya yang ditanyakan. Ya, seperti kebiasaan kita, barangkali ketika kita bertemu dengan teman atau saudara, ya ada yang sering pertama kali ditanyakan basa-basi, biasanya ya kesehatan.
Kemudian setelah itu, kemudian juga sekarang tinggal di mana, putranya berapa, begitu. Nah, ketika kita sudah dalam keadaan berbaris untuk mendapatkan pengadilan dari Allah, dimulai dari yaumul hisab, hari dihitungnya amal perbuatan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan berita bahwa ibadah yang pertama kali ditanyakan oleh Allah adalah ibadah sholat. Hadis ini berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, ngan Hurais bin Qabisata qala qadimtul Madinah fakultu Allahumma yassirli jalisan sholihan. Qala fajalastu ila Abi Hurairah fakultu inni sa'altullaha ayyarzuqani jalisan sholihan fahaddisni bihadisin sami'tahu mir Rasulillah la'allallahu ayyanfa'ani bihi faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi sholatuhu fa in soluhat qad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasara fa in intaqasa min faridatihi syai'un qala rabbu azza wa jalla unzuru hal li abdi min tatawwu'in fayukammilu biha man taqasa minal faridah summa yakunu sairu amalihi ala dzalik. Nah, hadis dari Hurais bin Qabisah, dia berkata, aku sampai di Madinah. Jadi Hurais bin Qabisah ini orang luar Madinah, datang ke kota Madinah, dan dia berdoa, ya Allah mudahkanlah aku untuk mendapat teman yang solih. Jadi dia ingin bertemu dengan orang yang solih. Aku dapat berteman dengan Abu Hurairah. Kemudian dia bertemu dengan Abu Hurairah dan dia katakan kepadanya bahwa aku telah berdoa agar Allah memberiku rezeki dapat berteman dengan orang yang solih. Karena itu ceritakanlah atau sampaikanlah kepadaku apa yang pernah Anda dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan dengannya aku akan mendapat manfaat. Nah, jadi Abu Hurais ini bukan sahabat tetapi tabi'in, karena dia tidak bertemu dengan Rasul, dia bertemu dengan Abu Hurairah. Dia mengatakan, katakan, sampaikan kepadaku apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengannya aku mendapatkan manfaat. Berkata Abu Hurairah, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amalan hamba yang pertama kali akan dihisab oleh Allah besok pada hari kiamat ialah sholatnya. Jika sholatnya rusak, jika sholatnya sempurna, sholatnya baik, sholih, ia akan beruntung dan selamat. Nah, ini. Jika sholatnya baik, maka dia akan beruntung dan selamat. Jika sholatnya rusak, ia akan rugi dan tidak beruntung. Jika pada amalan fardunya ada yang kurang, Allah Azza wa Jalla berfirman, unzuru atau periksalah, lihatlah, hal li abdi min tatawwu, apakah bagi hambaku mempunyai amalan ibadah sunnah yang dapat menyempurnakan ibadah fardunya yang kurang, lalu setiap amalan wajib akan diberlakukan seperti itu. Nah, ini asbabun nuzul dari hadis yang menyebutkan pertama kali amalan yang
dihisab oleh Allah adalah sholat, ya dari pertemuan Abu Hurairah dan Qabisah, bahwa Abu Hurairah mengatakan kepada Qabisah ini, Rasulullah pernah bersabda, yang pertama kali dihisab besok pada hari kiamat adalah ibadah sholat. Jadi sholat yang kita lakukan setiap hari Bapak Ibu, itu yang akan pertama kali ditanyakan. Lenggane ana wong ora tahu sholat, menghadap kepada Allah dan pasti akan ditanyakan tentang sholatnya, berarti urung-urung wis kalah disit begitu. Sudah dipastikan amalan yang lain tidak akan menjadi baik. Na'udzubillahi min dzalik. Maka betul-betul memang sholat ini sangat-sangat penting bagi kita. Dan disebutkan dalam hadis ini Bapak Ibu, ketika seorang hamba dihisab tentang ibadah sholatnya, di dalamnya masih ada kekurangan, belum sempurna. Misalkan untuk bisa selamat itu grade-nya itu adalah 85, sementara grade-nya itu masih di angka 70 sholat fardunya. Ya kan kita sedang membahas sholat fardu. Sholat fardunya ternyata masih ada kekurangan. Allah memerintahkan kepada makhluk Allah, barangkali malaikat yang bertugas untuk menghitung, menghisab, unduru, lihatlah, hal fi abdi min tatawwu, apakah hambaku yang grade-nya masih kurang itu pernah melaksanakan sholat sunnah. Nah ini juga sekaligus menunjukkan kepada kita, sholat sunnah yang kita lakukan, sholat rawatib yang kita lakukan bisa menjadikan nilai untuk menambah kesempurnaan sholat kita, bisa menambal kekurangan. Nah kemudian ketika ternyata diperiksa hamba ini melaksanakan sholat qobliyah, misalkan sebelum subuh dia melakukan sholat qobliyah 2 rakaat, kemudian zuhur meskipun dalam kondisi panas, capek ya, masuk masjid, dingin, ada waktu karena dia datangnya awal, bisa qobliyah 4 rakaat atau minimal 2 rakaat. Setelah zuhur juga kuat untuk melaksanakan ba'diyah 2 rakaat, apalagi kalau 4 rakaat. Ini semua kemudian dinilai, bisa dijadikan untuk penggenap, untuk menambah kekurangan dari sholat fardu yang kita lakukan. Maka mari kita usahakan, ya pertama mungkin ya kita paksakan diri kita untuk bisa melengkapi sholat fardu kita dengan sholat rawatib. Karena betul-betul dalam hadis ini disebutkan ketika seorang hamba nilai sholat fardunya ada kekurangan, Allah memerintahkan kepada pemeriksa ibadah atau juru hitung itu supaya melihat ibadah sholat sunnahnya. Ketika sholat sunnahnya ada, maka selamatlah dia dari hisab tentang amal sholat. Nah kemudian disebutkan juga summa yakunu sairu amalihi ala dzalik. Kemudian setiap amalan wajib akan diperlakukan seperti itu juga. Artinya yang dinilai oleh Allah adalah fardunya dulu baru sunnahnya. Ibadah puasa ada ibadah puasa fardu, jadi lengkapi dulu yang 1 bulan, kemudian baru diikuti dengan penilaian ibadah sunnahnya. Misalkan puasa 1 bulan sudah penuh, untuk bapak-bapak biasanya tidak ada udzur, dipenuhi dulu. Nah kemudian setelah penuh dinilai, kemudian ketika ada kekurangan dalam ibadah puasa fardunya itu, puasa sunnahnya bisa untuk menjadi pelengkap atau penyelamat dari ibadah yang lain. Zakat pun demikian, ketika yang fardu, yang wajib dulu ditunaikan, baru kemudian dinilai sedekah yang lain, infak, membantu saudara, ini juga diperhitungkan. Nah,
Ini kedudukan ibadah sholat fardu yang nomor 4. Jadi merupakan ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian juga bisa menentukan kita bahagia atau kita celaka ketika ibadah sholat kita bagus, ibadah sholat kita lengkap, maka qad aflaha wa anjaha. Sungguh dia akan beruntung dan akan mendapatkan kemenangan. Dan sebaliknya ketika sholatnya itu jelek, ya wa in fasadat faqad khaba wa khosaro, dia tidak akan beruntung dan akan mendapatkan kerugian. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, masih ada beberapa kedudukan penting sholat fardu bagi kita, namun karena keterbatasan waktu maka akan kita teruskan pada pertemuan kita berikutnya. Nah, mudah-mudahan dengan kita mengetahui betapa sholat fardu itu merupakan ibadah yang sangat penting bagi kita, kita akan bisa lebih kemudian berusaha untuk menjadikan sholat kita lebih baik, baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Jadi menjadikan sholat fardu itu agenda penting yang ada dalam kehidupan kita. Sehingga sesibuk apapun kita tetap harus ingat ini sudah mendekati waktu sholat fardu. Menawi seniki kan duhur niku kan setengah rolas. Nah, setengah rolas ini sudah sebelumnya sudah harus sempatkan. Kalau memang betul-betul setengah 12 belum bisa melakukan karena ketentuan misalkan jam kerja atau mungkin ketentuan yang lain, ya bukan berarti kita lalai dari melakukan sholat, tapi karena memang ketentuannya kita belum bisa melakukan pada jam tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk memperbaiki ibadah kita sebagaimana doa kita, Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah tolonglah aku untuk selalu ingat kepadaku, wa syukrika, dan untuk bisa bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan perbaguslah ibadahku kepadamu. Kita berusaha untuk memperbaiki ibadah kita berusaha untuk meningkatkan kualitas sholat fardu kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.